Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Basnas, kita di program Z Sharing podcast bersama Basnas Kota Pontianak. Cahaya zakat, keajaiban bagi mustahik, keajaiban muzaki. Bersama saya Nasrullah Khatib, salah seorang pimpinan Basnas Kota Pontianak. Pada podcast kali ini kita akan sharing bersama Imam Masjid Raya Mujahidin yang juga salah seorang penasihat IPIM, Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Kalimantan Barat. Kita kenalkan, selamat datang Ustadz Dr. Haji Harjani Hekmi LJM. Terima kasih. Sahabat Basnas, topik yang disampaikan pada podcast kali ini adalah beratnya tugas dan fungsi seorang imam masjid menjadikannya sebagai orang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sahabat Basnas? Sebab sejatinya imam itu bertanggung jawab penuh atas jamaah yang dipimpinnya. Jika imam itu bagus dalam memimpin salat, dalam arti imam itu khusyuk, berilmu, punya ketakwaan kepada Allah, bacanya fasih, maka salat berjamaah itu pun akan sah dan diterima Allah Subhanahu. Hadis Rasulullah bersabda, barang siapa mengimami suatu kaum, maka hendaklah takut kepada Allah. Dan hendaklah mengetahui sesungguhnya mengimami itu tanggung jawab dan bakal ditanya tentang tanggungannya. Dan jika baik iman, maka baginya pahala seperti ganjaran para makmum yang salat di belakang imam tanpa mengurangi ganjaran iman. Dan jika kurang sempurna mengimami, maka itu menjadi tanggung jawab. Demikian hadis Rasulullah SAW. Mungkin ada baiknya sebelum kita bincang Ustaz berkenakan dulu dengan sahabat Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjani ini salah satu dari penasehat di IPIM dan pada saat ini diamanahkan untuk jadi imam besar Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Sebuah amanah yang berat, tetapi mudah-mudahan dengan amanah ini kita berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dengan amanah ini juga kita akan berusaha mewujudkan kemakmuran masjid di seluruh Kalimantan Barat, tidak hanya di Masjid Raya Mujahidin saja. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi tadi mensitir hadis Rasulullah. Ya. Artinya ganjaran imam yang baik itu adalah pahala seperti ganjarannya para makmum yang salat di belakang. Ya. Seluruhnya. Ya. Untuk imam. Tanpa mengurangi pahala maknanya itu tidak mulianya itu. Sangat-sangat mulia. Baik, sebelum kita bincang-bincang Ustaz, silakan ngopi dulu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sahabat Basnas sekalian, kita bincang-bincang dengan Ustaz Jani ya. Sahabat saya ini, insya Allah, alhamdulillah ya. Kita punya sahabat orang mulia, kita pun insya Allah akan ikut. Amin. Amin. Yang pertama Ustaz, dapat Ustaz jelaskan secara menyeluruh kompetensi imam masjid. Ya. Selain itu khususnya pada suatu masjid tertentu, di kawasan tertentu dengan jamaah yang cukup banyak. Kira-kira apa yang perlu dipenuhi oleh seorang yang diamanahkan dari imam masjid? Baik, mungkin kita bacakan saja ya hadis Nabi SAW. Karena pentingnya imam ini, posisi imam, sampai Nabi membuat kriteria siapa yang paling pantas, paling layak untuk menjadi imam.
Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, eh, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum di kitabillah. Yang menjadi dan harus menjadi imam adalah orang yang paling qori terhadap kitabullah. Itu nomor satu. Lalu beliau mengatakan fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Jika ternyata kualitas bacaan Qur'annya, hafalannya sama gitu, maka cari lagi siapa dia yang punya nilai tambah, yang paling tahu tentang, paling punya ilmu tentang sunnah, tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in kanu bis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Barang siapa yang ternyata hadis Qur'annya sama, hadisnya sama, maka cari orang yang paling senior hijrahnya, yang paling dulu baiknya jadi orang baik. Kalau dulu yang paling pertama hijrah ke Madinah. Lain kanu bil hijrati sawa, ternyata hijrahnya itu sama juga. Pak aqdamuhum silman, yang paling pertama masuk Islam. Paling pertama masuk Islam. Nah, selanjutnya baru la wala ya umman ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Janganlah seseorang mengimami seseorang di tempat yang menjadi kekuasaan dia. Jadi kekuasaan dia. Nah, jadi ini salah satu dari hadis yang menggambarkan tentang kriteria jadi imam. Jadi yang paling pertama, ya setelah standar ya, bahwa dia harus baligh, berakal, keadaan bersuci, itu standar lah, ya, itu standar. Kemudian secara moral, dia adalah orang yang dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Ya, jangan sampai dia tidak disukai sama orang akan lari dari masjid itu, ya, dari masjid itu. Jadi tidak hanya bacaan betul, tapi standar-standar begitu harus dimiliki oleh seorang imam. Dia bisa dicontoh oleh masyarakatnya. Yang namanya juga imam. Ya. Imam itu kan Allahu Akbar kata imam, maka yang belakang ya harus mengikuti Allahu Akbar juga. Maka ini tidak hanya berlaku pada saat sholat, tapi seorang imam harus paham betul bahwa ketika mereka wajib diikuti pada saat menjadi imam di sholat, seharusnya akhlaknya pun dia disesuaikan, karena masyarakat akan melihat kepada dia. Nah, baru nanti ke standar bacaan. Ya, standar bacaan tentunya yang paling utama adalah yang paling kita perhatikan, jangan sampai bacaan itu merusak makna. Itu yang paling pertama. Nanti sebelum suaranya bagus dan sebagainya sehingga nyaman didengar, tapi yang paling utama adalah jangan sampai bacaan itu betul-betul merusak makna, mengurangi huruf, menambah huruf dan sebagainya, terutama surah Al-Fatihah. Ya, baik, bagus betul Ustaz ya. Ya. Jadi diperlukan standar ya. Betul. Imam yang baik adalah memenuhi standar, dapat menyenangkan jamaah, bahkan dapat membawa kemakmuran suatu. Ya. Bahkan mungkin Ustaz bisa memberikan pencerahan kepada makmum. Karena begini, kadang-kadang kan begitu didirikan suatu salat berjamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata di rakaat kedua, ketiga, bahkan terakhir misalnya sedang tayatul akhir, datang seseorang yang ikut berjamaah, masbuk. Nah, jadi juga barangkali bisa memberikan suatu pencerahan kepada makmum, sebaiknya bagaimana yang seperti ini jangan sampai harus betul dilaksanakan oleh bahkan ini kalau bisa lupa bagaimana caranya sujud sahwi. Kadang-kadang ada imam yang lupa. Nah, bagaimana cara menegur imam? Silakan, gimana Ustaz? Baik, memang apapun ya namanya pekerjaan kita, itu kita harus fikih di bidangnya atau paham betul tentang apa yang harus kita lakukan di dalam pekerjaan tersebut. Kayak Umar tuh bikin regulasi, jangan berdagang di pasar Madinah kecuali paham fikih dagang. Sampai begitu Umar bin Khattab itu.
Jadi berarti ada standarisasi dulu, ada kayak sertifikasi gitu. Yang tidak paham bikin dagang jangan berdagang di pasar Madinah. Nah, kayak begitu ya. Makanya Rasul ya bikin standarisasi untuk menjadi imam masjid atau imam orang sholat harus yang paling standar bacaannya. Ya, standar bacanya. Setelah itu kalau standar baca bagus paling punya ilmu tentang hadis. Hadis itu kita masuk ya. Berarti masalah hukum-hukum sholat baik jadi imamnya, baik pada saat jadi makmumnya, ketika dia apa namanya masbuk ya. Lalu yang saya agak paling riskan itu adalah masbuknya begini. Dia umpamanya kita imam dalam keadaan sujud. Dia datang. Apakah sujud itu di kedua, pertama, jelas pokoknya udah sujud begitu atau lagi ruku. Dia langsung ruku. Dia langsung ruku. Nah, takbirnya itu dia takbir apa dia tuh? Langsung dia Allahu Akbar begitu kan? Dia langsung ruku umpamanya. Ketika dia takbir ternyata maksud takbir ruku, itu nggak sah sholatnya. Karena masuknya harus takbiratul ihram. Umpamanya kan sholat itu harus masuknya sholat itu rukunnya lah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Itu yang pertama itu. Itu yang pertama. Nah kayak begitu, tiba-tiba langsung dia sujud atau dia langsung ruku ikuti imam gitu kan? Nah, dia takbir apa ini? Nah kayak begitu. Nah, berarti kan memang ada perlu pengajaran tentang fikih jamaah ya, bagaimana sholat berjamaah dan sebagainya itu penting memang. Betul Ustaz, saya sering menemui Ya. yang ketinggalan takbiratul ihram, Ya. kedua, ketiga. Itu barangkali seperti itu. Dia langsung Allahu Akbar langsung ruku. Allahu Akbar langsung sujud. Mestinya tuh Allahu Akbar takbiratul ihram dulu. Pokoknya Allahu Akbar itu ya, mau apapun dia langsung sujud tapi niatnya takbiratul ihram. Oh niatnya jadi boleh Allahu Akbar, niatnya takbiratul langsung ruku, langsung sujud atau ruku boleh ya? Boleh. Tapi niatnya takbiratul ihram. Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang ini perlu Ustaz. Jadi para imam itu diberikan pencerahan dulu, mungkin dengan adanya madrasah. Iya betul. Jadi sangat dibutuhkan ya. Jadi begini, kalau begitu, apakah perlu suatu masjid memerlukan atau menentukan imam tetap? Ya, imam tetap apa standar minimal seseorang dapat dipercaya menjadi imam syarat berjamaah Ustaz? Baik. Imam tetap ini memang penting ya. Jangan sampai orang tetap ada imam tetapi akhirnya tidak ada yang diandalkan gitu. Tiba-tiba ketika tidak ada orang itu ya karena dia merasa tidak punya tanggung jawab khusus kan. Tiba-tiba kosong tidak ada imam atau menjadi imam orang yang tidak standar untuk menjadi imam. Apa pihaknya nggak benar, katakan begitu kan, ini kan berat masalahnya, ya berat masalahnya. Oleh karena itu, memang penting sekali masjid menentukan imam tetap itu, penting sekali, ya sehingga tidak merusak suasana sholat berjamaah. Ya, oleh karena itu nanti ketika menetapkan imam masjid maka kita harus merujuk kepada kriteria-kriteria yang telah dibuat di dalam Islam, siapa yang boleh untuk menjadi imam. Nah, ini juga mungkin himbauan kepada masjid-masjid di Kota Pontianak. Ya. Jadi mungkin ada satu prosedur, bahkan kalau ada SK pengurus masjid. Ya. Dengan tetap 10. Mungkin nanti ini menyangkut apa lagi kita. Ya. Mudah-mudahan nanti dengan kita misalkan seperti ini yang punya kepentingan stakeholder lalu kepentingan memikirkan bagaimana sebaiknya imam tetap ini difasilitasi ya diberikan wewenang. Jadi insya Allah ini Ustaz mulai tahun 2025 ini 2025 2026 pimpinan wilayah IPIM jika istihadi saudara imam masjid telah membuka program madrasah masjid seolah dan untuk wilayah Kota Pontianak program tersebut sudah didukung sepenuhnya oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak
dan Basnas Kota Pontianak. Iya. Nah, ini kan sudah dibuka Ustaz. Ini insya Allah kita akan mulai di bulan Juli. Bulan Juli mungkin minggu ketiga lah barangkali ya. Iya. Nah, ini apa saran Ustaz sebagai imam besar Masjid Raya Mujahidin kepada masjid-masjid yang ada di Kota Pontianak? Baik, ini kesempatan ya sangat baik, dan semua kita memang tidak ada berhenti untuk belajar, itu enggak. Jangan merasa sudah pernah belajar kemudian kita merasa udahlah cukup, enggak. Eh, Semakin banyak kita belajar, maka mungkin semakin menambah kualitas kemampuan kita dan sebagainya. Paling tidak bertukar pendapat, bertukar pengalaman dengan jemaah imam-imam yang lain juga. Tapi yang paling utama adalah selalu kita ingin berusaha meningkatkan kualitas keilmuan kita. Ya, jadi ketika ada sarana seperti ini, maka saya sangat menghimbau kepada teman-teman imam di seluruh Kota Pontianak, bahkan nanti mudah-mudahan se-Kalimantan Barat, kita hidupkanlah ini suasana ya, semangat untuk terus menimba ilmu, meningkatkan kualitas imam kita tadi, karena memang posisi kita Masya Allah ketika jamaah makin banyak ya, kemudian senang sholat di situ, kemudian kita pun jadi imam dan dapat pahala juga besar, kemudian nanti masjid semakin makmur, itu kan enak ya, indah sekali suasananya Insya Allah. Ya, insya Allah Ustaz. Jadi sahabat Basnas sekalian, para pengurus masjid dan PKZ Kota Pontianak, program madrasah imam masjid ini dilaksanakan sebulan 2 kali Ustaz. Minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Jadi kalau dia setahun itu ya cuma ada 24 pertemuan Ustaz. Ya, tapi kalau kita lihat apa namanya ini narasumbernya juga main. Ada Ustaz sebagai imam besar masjid ya, Bapak Dr. Haji Ardan Hekmi SMA, ada Bapak Profesor Dr. Haji Wajidi Sadani, dan banyak yang lain. Insya Allah ini kesempatan betul buat para imam, dan kita himbau juga yang nanti akan dikirim oleh masjid-masjid adalah imam tetap ya, imam utama, sehingga nanti di samping mendapat ilmu dari madrasah yang nanti ada pertemuan 2 kali sebulan, juga mengalirkan ilmunya Ustaz kepada mereka. Sehingga dengan demikian betul-betul masjid dimakmurkan oleh jamaah dan memakmurkan jamaah. Saya kira mungkin jamnya kita sudah cukup banyak ya Ustaz ya. Ustaz mensupport betul. Saya sangat support semua masjid mengirimkan apa namanya ini wakilnya imam tetap, dan untuk tahun ini kita ada kota 100 imam masjid ya, dan kita mulai buka pendaftaran nanti pada semua masjid yang sudah terseleksi di kota IS. Karena begini Ustaz, UPZ Masjid menyebut kami sudah sharing untuk 100 pertama ini ya. Jadi kepada Ustadz, saya sebagai host di acara ini dan Basnas Kota Pontianak menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Ustadz sebagai narasumber bagi acara kita yang sangat penting ini, mau khair ya. Dan sekali lagi bagi pengurus masjid dan pejabat masjid ya, semakin jelas bagi kita ya, betapa pentingnya seorang imam yang berkompeten bagi suatu masjid. Bahkan kemakmuran suatu masjid ada keterkaitan yang sangat kuat dengan kualitas imaman suatu imam masjid. Ya. Semakin baik kompetensi dan kualitasnya, maka para jamaah semakin senang dan selalu terpanggil untuk selalu berjamaah. Demikian Ustaz, ya, sebagai biasa untuk DKP itu Basnas Kota Pontianak, zakat menyelamatkan umat, infak sedekah membawa berkah. Ayo sahabat Basnas yang berbahagia dan mulia, salurkan JIS Anda ke rekening Basnas Kota Pontianak di bawah. Terima kasih. Jazakumullah khair. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, selalu berzakat dan berinfak sedekah di jalan Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.